Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih tentang wudu ya. Sebelum kita menunaikan sholat, maka kita wajib untuk berwudu ya. Kemarin sudah dijelaskan salah satu amalan yang unggul ya, amalan unggulan dalam Islam itu adalah wudu. Karena wudu adalah dijelaskan sebagai separuh daripada iman ya. Oleh karena itu maka berwudu menjadi amal yang sangat penting di dalam Islam. Keutamaan wudu sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat salah satu daripada gerakan wudu ya. Gerakan wudu salah satunya adalah kita membasuh tangan ya. Ketika kita akan berwudu ya, disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Kemudian nanti berkumur ya, dan kemudian menghirup air ke dalam hidung. Nah, yang akan saya bahas ini adalah ketika kita mencuci tangan. Sebelum wudu kita mencuci tangan ya. Coba perhatikan, ketika Anda wudu, bagaimana cara mencuci tangannya? Terkadang orang mencuci tangan hanya gini dok ya. Nah, ini manfaatnya kurang ya. Jadi mencuci tangan itu adalah kita ratakan ke seluruh bagian tangan ya, sela-sela pergelangan tangan ya. Ini sela-sela pergelangan tangan. Kemudian kita ratakan ya pada seluruh punggung telapak tangan dan telapak tangan, telapak tangan dan punggung telapak tangan. Nah, coba rahasianya apa yang ada dalam sini ya. Pertama, kalau kita lihat dari aspek kesehatan, sesungguhnya kita telah melakukan mungkin kalau bahasa kasarnya, dalam tanda bukan bahasa kasar ya, bahasa sehari-harinya, sebenarnya kita telah melakukan pijat refleksi ya. Ditinjau dari aspek kesehatan dulu ya. Karena apa? Kita telah membuka tombol-tombol saraf. Tombol-tombol saraf dalam tubuh manusia ya, kebanyakan berada di tangan ya, di wajah, ini ada di kaki ya. Sehingga ketika kita telah membuka tombol-tombol saraf ya, ini saraf yang ada di sini, ini seluruh bagian tubuh ada ya sarafnya. Maka ketika kita pijit refleksi itu, tinggal tombol-tombolnya aja yang dipijit ya, itu akan kena sasaran semua ya. Jadi ini menunjukkan salah satu kehebatan wudu dilihat dari aspek kesehatan. Jadi orang yang wudunya sempurna, wudunya bagus, mulai dari cuci tangannya saja sudah mempengaruhi tingkat kesehatan kita ya, karena kita membuka daripada tombol-tombol saraf yang akan mengaktifkan seluruh bagian saraf yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, itu mulai dari cuci tangan. Belum lagi yang kedua, yaitu fadilah di akhirat ya. Fadilah di akhirat tentu
terkait dengan tetesan wudu yang keluar dari tangan kita adalah Allah menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Ya. Coba kita bayangkan, adakah di antara kita yang bisa menghitung dosa tangan kita? Ya, banyak banget dosanya ya. Nah, dosa-dosa itu akan gugur bersamaan gugurnya air wudu ketika kita berwudu. Jadi oleh karena itu, ketika kita cuci tangan, dalam hati juga kita ingat kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, bersihkan ya semua dosa-dosa yang tangan saya perbuat. Kan gitu ya. Jangan sampai kita berwudu pikirannya malah melayang-layang kemana-mana ya. Maka yang bagus ketika wudu adalah menghayati apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita basuh tangan ya konsentrasi, ya Allah, banyak sekali dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan saya. Ya Allah, ampuni segala dosanya. Kan gitu. Paling tidak dalam hati kita ingat seperti itu. Bukan mengingat yang lain-lain gitu ya. Nah ini. Kemudian setelah membasuh setelah cuci tangan ya, kita siap untuk berkumur ya. Luar biasa. Mengapa? Karena mulut kita juga merupakan sumber dosa ya. Dosa mulut terkadang lebih berbahaya ya daripada dosa tangan. Karena orang yang terkena ucapan ya yang sampai menyakitkan hati ya, terkadang bukan sehari dua hari, bahkan untuk menghilangkan luka hati bisa lebih lama daripada luka kulit dan luka daging, ya kan? Nah, oleh karena itu dosa mulut ini bisa menyebabkan banyak orang-orang kena racun dari mulut kita. Ya. Oleh karena itu, di samping kita menjaga lisan ya untuk mengurangi dosa mulut, maka kita juga berkumur ketika wudu akan menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Ya. Bayangkan seandainya kita tidak diberikan oleh Allah risalah wudu ya, mungkin kita akan bertumpuk-tumpuk dosa mulut kita yang kita lakukan yang tidak diampuni gitu kan ya. Ya, oleh karena itu wudu tadi merupakan salah satu amalan yang unggulan ya, karena telah memfasilitasi gugurnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh kita, terutama anggota wudu ya. Sehingga wajar ada satu penjelasan ya, bahwa ketika orang ahlul wudu dimasukkan ke dalam neraka, bagian-bagian wudunya tidak terbakar. Ya, maksud saya bahwa anggota wudu itu adalah salah satu unsur tubuh yang selalu dibasuhi daripada air wudu yang insya Allah bersamaan dengan gugurnya air akan diampuni dosa-dosanya. Nah, bagaimana cara kita berkumur ya? Maka kalau kita lihat sunnahnya dalam berwudu, sebelum berwudu sendiri, yaitu sebaiknya kalau mampu itu bersiwak gitu ya. Sebenarnya saya ingin tunjukkan ya siwak. Mungkin di antara kita belum ada yang tahu siwak ya, tapi ada yang sudah dijadikan odol ya. Pernah membaca ya, pasta gigi siwak ya. Itu artinya pasta gigi itu dibuat dari unsur-unsur siwak ya. Dan unsur-unsur siwak itu luar biasa nilainya, karena di dalam unsur-unsur siwak terdapat suatu zat yang bisa menyebabkan gelembung-gelembung yang ada di dalam gigi kita itu hilang dan tidak berbau ya. Dibandingkan dengan pasta gigi biasa ya,
dibandingkan dengan siwak itu jauh berbeda. Ya, apalagi kalau asli siwak yang asli itu ya, itu begitu kena gigi yang kena siwak itu langsung peret sekali, ya. Peret sekali. Lecet-lecet yang ada di gigi ini hilang dan tidak bau, ya. Coba di satu saat Anda pakai siwak, ya, kemudian Anda pakai pasta gigi biasa, kemudian dibandingkan, ya, diadangi tangan, dibau, ya, maka ababnya orang yang menggunakan siwak ketika dia berwudu atau pada saat dia siwakan, ya, dibandingkan ababnya pakai pasta gigi gitu, ya. Ketika Anda seburkan, Anda bau sendiri, maka yang pakai siwak itu tidak bau, ya, tidak berbau. Itu luar biasa memang, ya. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan wajibkan untuk bersiwak, ya. Itu artinya betapa sesungguhnya rahasia Allah yang diberikan kepada siwak, ya. Oleh karena itu maka berwudu dengan sempurna, ya, dengan sunnah-sunnahnya itu bisa mencegah daripada sekian macam penyakit, ya. Kenapa Rasulullah banyak sehatnya, ya, selalu sehat. Salah satunya itu wudunya benar, menggunakan siwak, ya, sehingga harum, ya, Rasulullah itu ababnya itu harum Rasulullah, ya. Kalau kita kan mau bacin Rasulullah begitu, ya. Nah, itu sehingga kalau saudara pernah baca bahwa ketika Rasulullah itu ludah banyak perebutan sahabat itu, ya, itu jangan dipahami seperti kita memahami saat ini gitu. Sekarang jijik, ya. Kalau sahabat itu darahnya Rasulullah pernah dicucuk gitu oleh salah satu sahabat, ya. Nah, itu karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, ya, itu dia pernah akan Allah tidak akan tersentuh api neraka, gitu, ya. Itu Rasulullah itu begitu luar biasa dalam menjaga ibadah, karena dibalik tuntunan syariat dari Allah dan Rasulnya itu maka ada kejayaan, ya. Itu saya kira untuk pagi ini. Jadi intinya bahwa berwudu adalah amalan yang sangat luar biasa, sehingga Bilal bin Rabah itu selalu ketika dia batal selalu berwudu lagi, sehingga ketika Rasulullah Mi'raj itu suara tekleknya Bilal srek itu kedengaran Rasulullah di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, ya. Wah, ini sandalnya Bilal, ya, orangnya masih hidup di dunia tapi sandalnya sudah kedengaran di surga. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.